Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Faisal Bayu Aji, Utin Feriska Wulandari, Abdur Rafiq, Raj Fisel Septa Al-Ghifari, dan Syarif Farhan Fadila akan menjelaskan tentang putusan hakim. Yang pertama, definisi putusan. Putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Dalam literatur Belanda, putusan dikenal dengan istilah vonis dan geweisde. Vonis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa. Sedangkan geweisde merupakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Nah, di dalam konteks hukum, putusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau lembaga peradilan setelah mempertimbangkan argumen dan bukti dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Jadi, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu. Kemudian, yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan, namun juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan tertulis tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Jadi, putusan yang diucapkan di persidangan tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Kemudian, putusan hakim terbagi menjadi dua, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Nah, berdasarkan sifatnya, putusan dapat dibagi menjadi 1. Putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang bersifat penghukuman. Kemudian, yang kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Yang terakhir, putusan deklaratoir, yaitu putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atau menerangkan suatu keadaan hukum semata. Kemudian, putusan sela adalah suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir yang berisikan beban pembuktian antara tergugat dan penggugat, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara. Nah, di dalam teori dan praktiknya dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, yaitu putusan praparatoir, putusan interlokutoir, putusan insidentil, dan juga putusan provisi. Selanjutnya, kekuatan putusan. Putusan mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu yang pertama kekuatan mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian, dan yang ketiga kekuatan eksekutorial. Nah, kekuatan mengikat adalah suatu putusan pengadilan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kemudian kekuatan pembuktikan merupakan kekuatan yang dituangkan putusan dalam bentuk tertulis yang merupakan akta otentik bertujuan untuk dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang mungkin diperlukan untuk mengajukan upaya hukum. Kemudian, kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara terhadap pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Kemudian, susunan dan isi putusan. Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bagaimana putusan hakim harus dibuat. Hanyalah mengatur tentang apa yang harus dimuat dalam putusan yang diatur dalam pasal 178, 182, 183, 184, dan 185 HIR. Nah, suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama, kepala putusan. Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam pasal 435 RV.